ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم يخصمون فلا يستطيعون تغشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون يا حبيبنا عبر الرحمن سادات يا شيخنا خارق العذاب لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي لك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي قمت بالأعتاب معترفا لعظيم الذنب مقترفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita ketemu lagi di dakwah pejuang hidayah. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas terkait sejarah kota Semarang. Bukan sejarah kotanya, tapi sejarah tokoh ulamanya di sana. Salah satunya ada yang kita kenal namanya Mbah Soleh Darat. Nah, sebetulnya beliau ini siapa sih gitu? Kemudian nama aslinya siapa, lahir di mana, dan apa keistimewaan atau karomah dari Mbah Soleh Darat tersebut. Nah, alhamdulillah saat ini kita syuting ini di daerah Simpang 5. Nah, kalau teman-teman yang dari Semarang pasti tahu ini. Alhamdulillah kita sudah sama guru kita Habib Ali. Kita langsung aja tanya sama Habib Ali ya. Assalamualaikum Habib Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib, kita akhirnya syuting lagi nih Habib. Akhirnya setelah libur panjang ya. Setelah libur panjang. Insya Allah ini nanti temanya ini kita ziarah jalan-jalan sih. Napak Tilas katanya. Napak Tilas. Insya Allah nanti ke tokoh-tokoh atau wali-wali Allah yang ini perdana ya? Ini perdana, karena kita di Semarang, perdananya di Semarang Bu. Semoga pejuang dakwah
dakwah pejuang hidayah, Allah kasih keberkahan, kelancaran dalam dakwahnya. Amin, Amin. insyaallah. Nah ini kita langsung Bib. Kita yang pertama nih ada tokoh Semarang nih yang terkenal banget Bib. Namanya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat. Sebetulnya nama aslinya siapa sih Bib? Kemudian beliau nih dari mana? Orang tuanya atau keluarganya siapa? Atau dia punya murid? Atau kemudian istimewanya apa Bib? Karomahnya seperti apa? Mungkin Habib bisa jelasin ke Mbah teman-teman. Soleh Darat ini adalah ulama karismatik di tahun 1800-an, yang mana beliau dikenal dengan nama Kiai Haji Muhammad Saleh bin Kiai Umar As-Samarani dari Semarang. As-Samarani maksudnya dari Semarang. Ya. Oke. Beliau dikenal dengan julukan Mbah Soleh Darat Ya. karena beliau tinggal di dekat pesisir. Iya, tinggalnya di daerah pesisir. Yang maknanya darat ini kan daratan. Iya. Nah, daerah pesisir, maka dikenal dengan Mbah Soleh Darat. Bahkan sekarang di tempat beliau tinggal itu ada kampungnya dikenal dengan Kampung Darat. Kampung Darat. Kampung Darat. Itu tuh kampungnya Mbah Soleh Iya. itu ya. Tetapi beliau lahir bukan di Semarang. Oh, Beliau lahir di Jepara. di Jepara. Nah, beliau lahir di Jepara pada tahun 1820. 1820. Dan di waktu itu beliau hidup di zamannya ulama-ulama terkemuka juga, salah satunya ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Kiai Ahmad Khatib Syambas, kemudian di zamannya Kiai Khalil Bangkalan, dan ulama-ulama lain. Dan beliau ini Mbah Soleh Darat ini luar biasa. Beliau ulama yang mukhlis, ya, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ini haus terhadap ilmu, sampai beliau setelah menuntut ilmu di Indonesia, di tanah Jawa ini, beliau masih merasa haus. Beliau sampai pergi ke kota Mekah menuntut ilmu di sana. Nah, kemudian karena keikhlasan yang beliau lakukan di dalam dakwah, maka menghasilkan penerus-penerus yang luar biasa, murid-murid yang hebat. Termasuk yang kita kenal, salah satunya adalah pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Oh, itu muridnya ya? Iya. Termasuk juga pendiri Muhammadiyah, ya, Kiai Ahmad Dahlan. Ya. Kemudian juga salah satu murid beliau yang kita kenal dengan R.A. Kartini. Ya, bahkan beliau Mbah Soleh Darat ini termasuk seseorang yang telah mencetuskan tentang pegon. Pegon itu mengarabkan bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa ditulis dengan Bahasa huruf Arab. Oke, Tapi di pondok-pondok dibacanya, itu ya, gitu? yang di pondok-pondok di dalam memaknai kitab itu namanya pegon. Lah itu pencetusnya adalah Mbah Soleh Darat, yang mana di masa beliau orang-orang Belanda mulai melarang siapapun untuk menerjemahkan Al-Quran. Maka di waktu itu beliau membuat sebuah karangan kitab tafsir yang bernama Faidur Rahman, yang mana dimaknai dengan bahasa Jawa, dengan pegon ini tadi. Namanya pegon ya? Ya, namanya pegon. Kemudian kitab tersebut dijadikan hadiah pernikahannya R.A. Kartini. Masya Allah. Jadi beliau ini dakwahnya luar biasa. Yang kita ketahui sampai sekarang, pondok-pondok klasik di Jawa tidak lepas dari namanya pegon. Bahkan pegon sendiri itu sekarang bukan hanya bahasa Jawa. Kalau di Kalimantan ya bahasa Kalimantan. Ada juga sekarang dengan bahasa Indonesia. Jadi tulisannya Arab tapi bahasanya yang diucapkan beda gitu. Iya. Jadi kayak kita nulis ngomong Indonesia, Iya, tapi ditulisnya tulisannya pakai Arab. huruf Arab. Huruf Arab. Iya. Masya Allah. Berarti salah satu muridnya itu ada dua pendiri besar organisasi ya Bib? Organisasi di Indonesia. Organisasi Islam ya Bib? Iya. NU dan Muhammadiyah. Masya Allah. Beliau ini ada keturunan nggak sih Bib atau? Beliau punya keturunan. Dalam sejarah beliau menikah 3 kali. Nah, beliau menikah 3 kali. Tapi kan kita kurang tahu, yang kita kenal tuh malah muridnya itu ya Bib? Iya. Yang dikenal gitu. Masya Allah Bib, ini kita insya Allah ini awalan, mudah-mudahan nanti selanjutnya biar teman-teman juga tahu kenapa sih kok bisa dikatakan Mbah Soleh Darat. Ternyata tadi udah dijawab di
pesisir tuh Bib, ya, di daratan kan sebelahan jadinya. Alhamdulillah Bib, jazakallah khair. Terima kasih Bib, barakallah, semoga ilmunya manfaat Bib. Amin, amin. Jadi informasi buat teman-teman juga, biar mereka juga kalau datang ziarah nggak cuma datang ngapain, tapi ada, oh saya paham nih kesini gitu. Dan perlu diketahui lokasinya Oh iya, lokasinya ada di Bergota ya Bib? ya? Bergota. Bergota. Jadi di tengah-tengah Bergota. Pokoknya kalau nyampe Bergota, tanya pasti tahu lah. Dan beliau juga punya beberapa kelebihan atau karomah yang Allah berikan. Jadi karomah itu adalah suatu kharikal ada. Jadi sebuah sesuatu yang membeda daripada umumnya manusia yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Iya, iya. Salah satunya di zaman beliau, ketika beliau itu berjalan ini di zaman Belanda. Maka ketika orang Belanda ini setiap kali nyelip beliau, itu mobilnya mogok. Kemudian akhirnya beliau menumpangi mobil daripada orang Belanda tersebut, baru mobilnya jalan lagi. Oh gitu. Nah, kemudian pernah juga karena orang Belanda ini mulai khawatir dengan adanya Mbah Soleh Darat, akhirnya berusaha untuk mengajak kompromi, diajak gabung. Di lobi. Diajak gabung di lobi, ditawari dengan emas, dengan dunia. Ya. Tapi ketika seperti itu Mbah Soleh marah. Langsung beliau di waktu itu menggenggam batu, ya. Kemudian dengan izin Allah batu ini berubah menjadi emas. Kalau emas saya punya, saya kaya, ya kan. Tapi beliau juga dalam riwayat dikatakan beliau menyesali perbuatan tersebut karena menunjukkan karomahnya tersebut. Nah, ya karena walinya Allah. Orang itu kalau dekatnya sama Allah, dekatnya sama yang menciptakan dunia dan seisinya, segala sesuatu yang mustahil bisa menjadi mungkin dengan izin Allah. Barakallah, jazakallah khair Bib. Terima kasih. Kalau dulu banyak. kita ingat ya, mungkin nggak sih Nabi melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju Madinah, menuju Baitul Maqdis bahkan sampai kembali lagi dalam waktu satu malam. Orang mengatakan mustahil, majnun. Tetapi kalau kita berpikir di zaman sekarang, dengan melihat adanya pesawat ya, dari Indonesia ke Mekah yang perjalanannya itu jauh, bisa ditempuh hanya waktu 9 jam, 10 jam. Apalagi cuma dari kota Makkah menuju kota Baitul Maqdis, menuju Masjidil Aqsa. Makanya alhamdulillah kita nikmat dari Allah Subhanahu wa taala telah menjadi orang yang bisa berpikir dengan bagus, dengan baik, dengan sehat. Masya Allah. Ya emang benar sih Bib. Kadang kita terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa kita tahu ilmunya sebenarnya. Benar banget. Makasih banyak Bib. Barakallah Bib, jazakallah khair. Terima kasih Bib. Doain teman-teman Bib biar teman-teman istiqomah lagi Bib. Amin. Semoga kita semua jadi hambanya Allah yang takwa. Amin. Umatnya Nabi yang cinta dengan Nabi Muhammad, ya cinta dengan keluarganya, dengan para sahabatnya. Amin. Dan semoga kita bisa mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga antum semua dimanapun berada selalu dikabulkan hajat-hajatnya. Amin, amin. Diberikan kesehatan, Amin. diampuni dosanya, dimudahkan langkahnya Amin. dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Barakallahu, jazakallahu khair Bib. Terima kasih banyak Bib. Amin. Semoga channelnya berkah, Amin. manfaat untuk umat. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga jadi manfaat. Ingat ya teman-teman, ziarah kubur itu kita sebetulnya mengingat gitu bahwa nantinya kita juga akan kembali seperti itu lagi. Kita akan dikubur. Jadi jangan salah niat, niatnya diperbaiki dulu bahwasannya kita itu mengingat diri kita, dan semoga amalan kita semakin baik dan keluarga-keluarga kita juga akan mendoakan kita nantinya. Semoga jadi manfaat, semoga jadi kebaikan buat semua. Jangan lupa di subscribe, di like, di share bagi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.